Kisah Santa Teresa Benedikta dari Salib, filsuf perempuan Yahudi yang dibantai rezim Hitler. Sobat Katolik, kali ini tentang Katolik akan mengulas secara singkat, kisah hidup yang sungguh menakjubkan, dari Santa Teresa Benedikta, atau dalam dunia filsafat dikenal dengan nama Edith Stein, seorang filsuf perempuan berdarah Yahudi Jerman, yang mati dibantai di kamar gas oleh rezim Hitler. Santa Teresa Benedikta lahir dengan nama Edith Stein dari pasangan Yahudi Jerman di Breslau, Jerman, yang sekarang menjadi wilayah Polandia. Ia lahir sebagai anak bungsu dari 11 bersaudara, persis di hari Yom Kippur, sebuah perayaan paling suci dalam kalender Yahudi. Karena lahir tepat pada hari Yom Kippur dan juga karena anak bungsu, Edith kecil menjadi kesayangan ibunya. Sayangnya saat Edith baru berusia 2 tahun, ayahnya meninggal. Tapi bersyukur, ibunya yang sangat dikaguminya sebagai seorang Yahudi yang saleh, bukan saja mampu melanjutkan usaha kayu ayahnya, tapi ia juga berhasil membesarkan serta sukses menyekolahkan Edith dan ke-10 saudaranya hingga ke perguruan tinggi. Di tengah kesuksesan ibunya itu, satu hal yang mungkin terlupa, yaitu ibunya kurang berhasil menanamkan iman kepercayaan Yahudi dalam diri anak-anak. Buktinya, tahun 1904, si bungsu Edith yang baru berusia 13 tahun telah kehilangan iman Yahudinya, dan secara terbuka menyatakan diri sebagai seorang ateis. Setelah lulus cum laude tahun 1911, Edith melanjutkan kuliah di Universitas Breslau, dan kemudian ke Universitas Göttingen, belajar filsafat di bawah bimbingan seorang filsuf ternama, Profesor Edmund Husserl. Karena Edith sangat menonjol dalam semua pelajaran, sang profesor pun mengangkat Edith sebagai asistennya. Dia juga membimbing Edith hingga meraih gelar doktor filsafat dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus, Edith langsung diangkat sebagai asisten tetap Profesor Husserl di Universitas Freiburg. Suatu hari, Edith mengunjungi Katedral Frankfurt yang terkenal di Jerman. Ia sangat terkesan melihat seorang perempuan dengan keranjang belanja masuk ke dalam katedral, berlutut dan memanjatkan doa. Di kemudian hari, ia menulis, "Ini sesuatu yang sungguh-sungguh baru bagiku. Di sinagoga-sinagoga, dan di gereja-gereja Protestan yang pernah aku kunjungi, orang hanya datang bersama untuk menghadiri kebaktian. Tetapi di sini, aku melihat seorang yang datang sendirian, tepat dari keramaian pasar ke dalam gereja kosong ini, seolah ia hendak mengadakan suatu percakapan yang mesra. Ini sesuatu yang tak akan pernah aku lupakan." Pengalaman yang Edith saksikan di Katedral Frankfurt mendorongnya untuk membaca kitab suci Perjanjian Baru. Ia juga mulai tertarik membaca buku-buku filsuf dan teolog Kristen, Soren Kierkegaard, dan juga buku latihan rohani dari Santo Ignatius dari Loyola. Tahun 1921, ia berlibur di rumah sahabatnya Hedwig Conrad Martius. Suatu sore, dari perpustakaan ruang Hedwig, Edith mengambil secara acak sebuah buku, yang ternyata adalah buku autobiografi Santa Teresa dari Avila. Sepanjang malam ia membuka lembar demi lembar catatan Santa Teresa Avila. Dan sesudah itu, ia menulis, "Ketika aku selesai membaca, aku berkata kepada diriku sendiri, inilah kebenaran." 1 Januari 1922, Edith Stein mengajukan diri dibaptis dalam iman Katolik dan sekaligus menerima sakramen komuni pertama di gereja Santo Martinus Bergzabern. Sebulan kemudian, Edith secara khusus menerima sakramen Krisma dari Uskup Speyer. Setelah resmi menjadi Katolik, Edith pulang ke rumahnya di Breslau. Di hadapan ibunya ia berkata, "Ibu, aku kini seorang Katolik." Ibunya yang merupakan seorang Yahudi yang saleh, merasa bagai disambar petir. Hatinya bergetar hebat, dan ia pun menangis. Seumur hidupnya, Edith belum pernah melihat ibunya yang tegar itu menangis. Edith sudah siap menerima teguran, bahkan siap jika dia diusir dari rumah. Tetapi sang ibu malah memeluknya, dan kedua wanita Yahudi itu pun menangis. Setelah menjadi Katolik dan mendapat restu ibunda tercinta, Edith meninggalkan pekerjaannya di universitas, lalu menjadi pengajar di sekolah Susteran Dominikan dan juga menjadi guru di biara Santa Magdalena di kota Speyer. Di kota ini, Edith dikenal dengan sebutan Fraulein Doktor, atau Nona Doktor. Tahun 1931,
Edith mencoba untuk meraih gelar profesor di Universitas Breslau dan di Universitas Freiburg. Namun usahanya ini sia-sia, akibat perubahan politik yang terjadi di tanah Jerman. Tahun 1932, Edith sempat menjadi pengajar di Institut Pedagogi di Münster. Tetapi undang-undang yang diberlakukan oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi memaksanya untuk mundur dari jabatan tersebut. Partai Nazi tidak memperkenankan orang Yahudi menjadi tenaga pendidik. Tahun 1933, saat berumur 42 tahun, Edith memutuskan untuk menjadi seorang suster. Ia diterima di Biara Karmel tak berkasut di Cologne, dan sejak saat itu ia mengganti namanya menjadi Suster Teresa Benedicta A. Cruce, atau Teresa yang terberkati dari salib. Akhir tahun 1938, gerakan antisemit Nazi dan penganiayaan kepada orang Yahudi makin meningkat di Jerman. Sinagoga-sinagoga dihancurkan, orang-orang Yahudi diteror di mana-mana dan harta benda mereka dirampas. Untuk melindungi Suster Benedicta, Kepala Biara Karmel di Cologne mengungsikan Benedicta dan saudarinya Rosa yang juga sudah menjadi Katolik ke negeri Belanda, dan tinggal di Biara Karmel di Echt di Provinsi Limburg. Sayangnya, tahun 1940, Belanda jatuh ke tangan Nazi Jerman. Suster Benedicta sekali lagi harus merasakan getirnya hidup di bawah undang-undang Nazi. 2 tahun kemudian, para uskup Belanda mengeluarkan pernyataan menentang pembuangan dan pembantaian Nazi terhadap orang-orang keturunan Yahudi. Sebagai balasannya, Nazi menangkap semua orang Katolik keturunan Yahudi, termasuk para imam dan biarawan-biarawati. Suster Benedicta ditangkap oleh intelijen Hitler saat ia sedang berdoa di kapel bersama para biarawati lainnya. Ia dan saudarinya Rosa, yang saat itu telah menjadi seorang Karmelit Ordo ketiga, diangkut ke suatu kamp perhentian di Amersfoort, dan kemudian dari Amersfoort ke Westerbork. Kepada kepala Biara Karmel di Cologne, orang-orang memberi kesaksian bahwa di antara para tahanan yang datang pada tanggal 4 Agustus, Suster Teresa tampil sungguh berbeda. Ia tampak tenang dan tak ada ketakutan. Padahal penderitaan dan ketegangan dalam kamp pembuangan itu sungguh tak terlukiskan. Suster Benedicta berkeliling menghibur dan berusaha menenangkan mereka. Banyak ibu yang nyaris gila, berhari-hari tidak menghiraukan lagi anak-anak mereka. Mereka bingung dan putus asa. Suster Benedicta memperhatikan anak-anak mereka yang malang. Ia memberi contoh pengabdian tanpa batas dan tak kenal lelah. 7 Agustus 1942, Suster Benedicta, Rosa dan 985 orang Yahudi, dibawa dengan kereta api ke kamp konsentrasi di Auschwitz. Dan 2 hari sesudahnya, mereka dibantai dengan gas beracun di sebuah kamar gas. Jenazah mereka dikumpulkan, lalu dibakar secara massal di krematorium. Tahun 1998, Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Santa Benedicta sebagai orang kudus. Dan setahun kemudian, ia diangkat sebagai Santa Pelindung Eropa bersama Santa Katarina dari Siena dan Santa Brigitta dari Swedia. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, Santa Teresa Benedicta dari Salib diperingati sebagai martir setiap tanggal 9 Agustus. Yaitu tanggal di mana ia mati dibantai dengan gas beracun di dalam kamar gas oleh rezim Hitler. Itulah kisah hidup Santa Teresa Benedicta dari Salib. Semoga kisah hidupnya memberi inspirasi iman kepada kita. Dan semoga Santa Teresa Benedicta selalu mendoakan kita untuk terus kokoh dan setia pada iman kekatolikan.